Bismillahirrahmanirrahim. Hayakum jami'an bi tahiyatil Islam, tahiyatu fiha salam, tahiyatu mubarakatuh min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawatu wa salamun ala nabiyil karim, khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidil mursalin wa ummati ila yaumiddin, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah Allah pertemukan kembali kita di pagi hari ini, di hari yang barokah insyaallah, di tempat yang barokah, di majelis yang barokah, bersama orang-orang yang barokah insyaallah. Dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari bab yang kedua, hadis kedua daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawi karangan Al-Imam Muhyiddin Yahya bin Syaraf bin Muri' An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang faedahnya sangat besar di dalam kehidupan kita. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, diakui atau tidak bahwasanya kita dalam bersikap, dalam bertindak, baik itu masalah-masalah yang penting sampai masalah-masalah yang remeh, kita sering sekali meninggalkan adab dan akhlak daripada pekerjaan tersebut, daripada amal tersebut. Betapa banyak orang-orang dalam masalah pekerjaan yang memahami dengan baik pekerjaan tersebut, dia mengetahui dengan pasti ilmu dalam pekerjaan tersebut, dalam amal tersebut, tetapi adab dan akhlak dihilangkan dengan paksa dan mengesampingkan akhlak yang merupakan ruh daripada pekerjaan atau amalan tersebut. Betapa banyak kita lihat orang-orang di jalan, mereka mengetahui, kebanyakan di antara mereka rambu-rambu, aturan lalu lintas dan seterusnya, tapi adab dan akhlak tidak digunakan, sehingga yang terjadi pelanggaran yang sangat banyak. Betapa banyak orang yang salah ditegur di jalan dan lebih marah, diingatkan rating kanan, belok kiri, marah dan seterusnya. Dan bahkan dalam bab ilmu, diakui atau tidak, kita membebek ke barat yang notabene mereka hanya menitik beratkan ilmu itu tanpa melihat guru, tanpa melihat dan mengesampingkan adab dan akhlak itu dalam menimba ilmu. Jadi khas pendidikan barat itu ketika seseorang menuntut ilmu tidak memperhatikan adab dan akhlak dalam meraih ilmu. Kita memiliki metode tersendiri yang mana nanti diajarkan oleh Jibril alaihissalam dalam hadis yang terkenal ini, yang disebut hadis Jibril, karena saking pentingnya hadis ini, kemudian yang menyampaikan, yang mencontohkan adalah Jibril alaihissalam. Maka teman-teman sekalian dirahmati Allah Ta'ala, generasi muda tidak boleh kehilangan akhlaknya, tidak boleh kehilangan adabnya, adab terhadap guru, akhlak terhadap ilmu pengetahuan, akhlak terhadap sesama dan yang lainnya. Yang ini merupakan ruh penting pendidikan daripada agama itu sendiri. Kalau kita perhatikan, betapa banyak orang, bahkan pelajar umat Islam, pelajar muslim, mereka hanya ingin menimba ilmu di beberapa kampus ternama tanpa memperhatikan adab-adab ketika mereka menimba ilmu. Betapa banyak mahasiswa yang mereka dalam tanda kutip disebut sebagai pelajar, terpelajar, orang cerdas, dan seterusnya, tetapi ketika belajar di kelas ataupun belajar di ruangan kelas, adab mereka tinggalkan. Mereka hanya menitik beratkan ke akal, isian otak, tanpa menitik beratkan ke hati mereka. Maka inilah yang hendak diajar oleh Jibril alaihissalam, yang nanti dikutip oleh para ulama kita dalam riwayat yang sahih, bahwasanya hadis ini bukan hanya tentang ma yu'allimu fi arkanid, bukan hanya mengajarkan tentang rukun-rukun dalam agama, tapi bagaimana ketika seseorang yang mungkin mulia di hadapan makhluk, di hadapan kelompok lain, tetapi dia ketika menimba ilmu, ketika ingin mengetahui satu ilmu, dia harus tunduk, runduk, rendah hati, patuh terhadap orang yang meminta ilmu. Dan kita ketahui bahwasanya Jibril huwa sayyidul malaikah, bahwa Jibril itu adalah penghulunya, pimpinannya malaikat. Seorang pimpinan malaikat, seorang pimpinan kelompok tentu mulia, dalam tanda kutip mungkin mulia di hadapan kelompok yang lain, kelompoknya masing-masing.
Tapi ketika menimba ilmu, tanggalkan kebesaran tersebut untuk meraih ridhonya Allah Ta'ala. Maka ini yang sulit bagi kita. Kadang kita ketika menimba ilmu, ya, mengetahui satu permasalahan, kita menginginkan bahwasanya inilah saya, dan inilah jabatan saya, dan inilah status saya, dan bagaimana mungkin ya, nurnya Allah itu akan hadir, akan masuk dalam hati seseorang ketika rasa kesombongan itu, fakhr, ya, rasa kebanggaan dunia itu dibawa-bawa ketika berada di majelis ilmu. Betapa kita lihat bahwasanya beberapa orang di kalangan tertentu ya, ketika ada di majelis, hadir di majelis ilmu ya, dan mereka terlambat, tapi karena merasa bahwa berada di masjid di bawah naungannya, mereka memaksa orang-orang untuk ke belakang dan memberikan jalan bagi dia untuk duduk di depan. Subhanallah. Begitupun beberapa orang ya, yang memaksa ya, bawahannya untuk mengalah meskipun dia terlambat berada di majelis ilmu, dan beberapa hal yang lainnya. Dan beberapa halnya bahkan tidak beradab kepada pemateri ya, kepada orang yang menyampaikan ilmu. Ketika mereka merasa bahwasanya orang yang menyampaikan ilmu strata sosialnya bisa jadi di bawah mereka, dan ini tidak mudah teman-teman sekalian dalam hati Allah Ta'ala. Seorang anak muda sekalipun itu harus beradab, berakhlak. Orang tidak melihat betapa cerdas ya, kita, kemudian kita yang banyak dan seterusnya, tapi ta'amul ya, bagaimana kita interaksi dengan masyarakat ya, dengan kaum muslim yang lain, dengan manusia lain, khususnya dalam majelis ilmu, itulah yang kita saksikan ya, kita lihat. Bahkan bukan termasuk adab ketika seseorang berada di majelis ilmu tanpa udzur, dia main HP. Di sini buka medsos yang nggak ada hubungan dengan majelis ilmu, atau nggak ada hubungan dengan hal yang urgen, misalnya tidak sesuatu yang urgen di rumah ya, tidak dipanggil orang tua, tidak dipanggil masalah urgen dan seterusnya, kita asik main HP. Salah satu baiknya lebih baik tinggalkan majelis ilmu dan silakan main HP di luar majelis ilmu. Teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, ini nantinya kita akan belajar banyak tentang bagaimana hadis Jibril ini diceritakan oleh para ulama, disyarah oleh para ulama. Itulah mengapa guru-guru kita sering mengulang bahwasanya ilmu apapun itu memiliki penjelasan dari guru-guru yang makna tersebut tidak kita dapat daripada tempat lain. Artinya barokah kemudian penjelasan yang sangat bagus dari para guru-guru kita itu tidak kita dapati kecuali dari penjelasan ulama-ulama kita, dan itu riwayatnya terus bersambungnya riwayat itu bukan untuk menyombongkan, bukan untuk berbangga-banggaan, tapi inilah tradisi yang diajarkan oleh para ulama supaya kita jangan dalam beragama itu qala wakilah, katanya begini, katanya begitu ya, atau ikut-ikutan saja, tapi berdasarkan ilmu yang jelas, ilmu yang pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaikum wa bisanan mutasil ila Syekhul Aziz ila al-Imam Rahimahullah Ta'ala al-Muqam an Umar radhiyallahu anhu qala, dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Allah ridha kepadanya, beliau berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari. Dan syarah yang lain adalah di masjid atau di pelataran masjid atau di beberapa wilayah di dekat rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Umar radhiyallahu anhu melanjutkan, "Idza ittala alaina rajulun syadidun bayadul thiyab." Ittala alaina, nampak oleh kami seorang laki-laki yang berjalan menghampiri ke arah kami dalam kondisi syadidul bayadul thiyab, pakaiannya sangat putih, sangat bersih ya, putih dan sangat bersih. Ciri khas pakaian orang-orang alim, orang-orang bersih itu adalah bayadul thiyab ya, pakaiannya putih, bersih, cemerlang gitu. Nggak ada noda, nggak ada kotor. Maka salah satu pakaian yang dianjurkan dalam syariat adalah pakaian berwarna putih. Dan biasanya ciri khas bayadul thiyab itu Al-Imam Al-Aziz bin Abdussalam mengatakan bahwasanya bayadul thiyab ya, putihnya kain seseorang, meskipun tidak menandai putihnya akhlak ya, baiknya akhlak seseorang, mencerminkan kerapihan
mencerminkan ketegasan ya, dan mencerminkan pribadi seorang muslim. Ya, maka hayatul thiyabi adalah keharusan seorang muslim dalam berpakaian. Artian sunnah ya, memakai pakaian warna putih, meskipun tidak harus berwarna putih ya, warna biru, dongker dan seterusnya, tapi selama bersih, ya, selama rapi, nggak ada masalah. Masuk bab keumuman hadis itu. Syadidu sawadi sya'ar, sangat hitam rambutnya, hitam. Beberapa ulama mengatakan bahwa hitamnya sepanjang bahu, baina katifai, di antara bahu. Jadi Jibril menyamar dalam pakaian yang putih, memakai baju putih, kemudian rambutnya tercukur dan rapi, ini sangat hitam. Maka memakai minyak dalam beberapa adat itu beberapa ulama mengatakan sunnah. Meminyaki rambut bagi seorang laki-laki adalah sunnah. Lalu sebab daripada sawadi sya'ri, yaitu pekat rambut warna hitam, adalah ciri khas daripada seseorang merawat fisik yang Allah titipkan. Jadi fisik itu termasuk amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka istilah kita necis ya. Udah sekarang rapi itu nggak masalah. Rapi nggak masalah. Antum misalnya ke masjid pakai jas, kemudian songkoknya bagus, kemudian harum, wangi, itu bahkan dianjurkan. Ya. Jangan sampai ke masjid pakai baju 3 hari belum dicuci, tapi begitu ke kafe pakai baju baru, kan lucu. Ya. Jangan sampai seperti itu. Ke masjid belum gosok gigi, belum mandi, belum cebok, gitu. Tetapi ke kafe, ke tempat mana bersihnya rapi, subhanallah. Ini terbalik. Dalam suatu sikap apapun, bahkan dalam majelis ilmu dan ibadah, dianjurkan untuk rapi, untuk bersih. Kemudian Umar radhiyallahu anhu melanjutkan, la yura alaihi atharu safar. Kami tidak melihat atharu safar, bekas daripada safar. Ini pentingnya teman-teman sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Sahabat Nabi, terkhusus Umar dan sahabat yang berada di ring satu. Satu itu sahabat yang sabiqul awwalun, orang yang dijamin masuk surga, yang awal masuk dalam Islam. Itu rata-rata ketika kemanapun berada, ya, di tempat manapun, di bumi manapun, mereka rata-rata paham, hafal kondisi masyarakat tersebut, bahkan hafal orang-orangnya. Nah, Utsman bin Affan ketika memimpin hijrah kedua di Habasyah, itu mengetahui dengan baik demografi ya, daerah wilayah di Habasyah, kan orang-orangnya dihafal. Begitu pada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ketika ke Syam untuk berdagang saja. Bahkan ketika Khalid bin Walid memimpin pasukan ke Syam, ke Mesir, Khalid mengatakan bahwasanya hada mar'abi, ini tempat mainku. Artinya Khalid bin Walid dan Amr bin As sangat paham kondisi masyarakat, sangat paham peta, ya, hafal dengan baik. Ini penting. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mengetahui dengan baik nama-nama penduduk Madinah, orang-orangnya. Kemudian apakah ini Muslim, apakah Yahudi, ya, apakah suku Aus, apakah Khazraj, dan seterusnya. Ini karakter sahabat Nabi yang itu tidak menutup mata terhadap kondisi wilayah masyarakat tersebut. Artinya sahabat Nabi itu bukan orang yang cuek bebek, dalam artian tanda kutip tidak paham. Kita kadang tinggal di wilayah tertentu, tinggal di mana, tinggal di Samarinda udah 3 tahun, tapi RT tempat kita tinggal itu nggak tahu. Kita tinggal di wilayah tertentu, tapi nama masjidnya, tempat kita sholat, takmir dan seterusnya kita nggak kenal. Nah, ini sama sekali tidak mencerminkan karakter daripada sahabat. Kita nggak mungkin bicara hal yang besar-besar selama yang kecil-kecil tersebut ya, belum kita backup, belum kita kuasai dengan baik. Ya, maka teman-teman sekalian dirahmati Allah Ta'ala, nah, kecerdasan sahabat Nabi radhiyallahu anhu itu bukan hanya kecerdasan yang berhubungan dengan agama, tapi kecerdasan lain mengetahui dengan baik orang-orangnya, sehingga para sahabat itu paham mana sahabat yang sering ke masjid, mana yang jarang ke masjid, mana orang asli Madinah, mana yang pendatang ke Madinah. Ini Masya Allah ya. Ini kalau dalam ilmu intelijen sangat dibutuhkan.
Kemudian Umar radhiyallahu anhu melanjutkan, wala ya'rifuhu min ahad, dan kami tidak mengetahui dari mana laki-laki ini berasal, yaitu Jibril yang menyamar dalam pakaian serba putih, dalam riwayat itu qamis, ya gamis, ya, memakai pakaian serba putih, rambut tercukur rapi sebahu, dalam keadaan hitam diminyaki, tidak ada bekas safar, tidak berdebu, tidak kotor. Zaman dulu ketika seseorang safar tentu kotor pakaiannya, kotor kakinya, mungkin ada bekas debu, debu menempel, ya. Kemudian ada ranting-ranting yang tersangkut dan seterusnya. Tapi laki-laki ini yang Jibril alaihissalam menyamar, ya, tidak ada nampak bekas seperti itu, bekas safar. Hatta jalasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ia duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian menempel lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan kedua telapak tangan, ya, di atas fakhidaihi, yaitu di atas terompahnya. Sebagian ulama itu menafsirkan misal Al-Imam Nawawi rahimahullah, ini merupakan adab istiadat bangsa Arab dalam menimba ilmu, yaitu mendekat ke guru, menundukkan kepala, dan meletakkan kedua telapak tangan itu di terompahnya. Waktu itu masjid ya belum keramik, hanya bawa terompah atau bawa sepatu, sendal ke dalam masjid. Tapi maksudnya itu ketika menimba ilmu, seseorang hendaknya mendekatkan diri ke guru, nggak jauh-jauh. Kadang ketika majelis sudah memulai, kita nyari tempat untuk bersandar, ya, melakukan kesyirikan itu, ya, tanda kutip, yaitu bersandar kepada selain Allah, bersandar ke tiang, ke tembok, ya, bukan ke tempat pengajian. Nyari tempat yang jauh, ya, kalau bisa di bawah kipas atau di bawah AC, udah selonjor tidur. Ya, maka jangan, kalau nimba ilmu usahakan dekat dengan suara guru. Dekat ini maksudnya nampak, ya, terdengar suaranya, nyaman ketika didengar, sehingga seseorang ketika menimba ilmu itu mengetahui dengan baik apa yang disampaikan oleh guru, ya, oleh orang yang menyampaikan ilmu tersebut. Yang sampai disebut bahwa mencuri salam itu baik, dengarnya karena ngantuk, karena kejauhan. Mencuri ayam itu baik, karena nyolong ayam. Ini tentu kesalahan dalam menimba ilmu yang berakibat fatal. Kemudian Jibril alaihissalam yang menyamar orang ini berkata, waqal, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, beritakan kepadaku anil Islam, tentang apa itu Islam. Para ulama hadis itu menyebutkan bahwasanya kenapa Jibril menyamar tidak menyebut kalimat ya Rasulullah, tapi menyebut ya Muhammad yang notabene parsotan. Para ulama mengatakan bahwasanya hal ini untuk menguji sahabat, ya, menguji sahabat. Kalau orang nggak dikenal itu biasanya menyebutnya ya Muhammad, ya, orang yang belum masuk Islam, ya. Kemudian istri Nabi lagi marah, maka nyebut ya Muhammad. Aisyah misalnya kalau lagi marah itu nyebut panggil Nabi ya Muhammad, lagi sayang manggilnya ya Rasul, ya Rasulullah. Nah, rata-rata orang-orang Al-Badui atau orang luar di Madinah itu yang nggak kenal Nabi nyebut, ya, dengan namanya Nabi SAW kalau belum masuk Islam, ya, orang Badui atau orang di luar Madinah yang belum masuk Islam, mereka memanggil Nabi dengan sebutan nama. Dan ini untuk menguji sahabat, ya. Untuk menguji sahabat tentunya ketika orang yang menghormati penimba ilmu itu pasti mikir, ini orang beradab ketika nimba ilmu, ketika nanya, ya. Ketika nanya ini beradab, tapi kok tetap nyebut nama Nabi. Ya, ini tentu menguji sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sering kadang kalau diuji itu malah ngikut yang nguji. Kalau orang nguji itu nggak tahu apa-apa. Kadang karena sensasi, ya, kita ngikut aja. Padahal kurang berakhlak, ya, kurang beradab. Ini menguji sahabat Nabi. Apakah sahabat Nabi akan ngikut manggil dengan ala Jibril tadi, atau sebaliknya tetap memanggil nama Nabi dengan nama ya Rasulullah, dengan sebutan menggelar ya Rasulullah. Kemudian Jibril melanjutkan, akhbirni anil Islam,
ceritakan kepadaku, ya, jelaskan kepadaku anil Islam, tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu ketika engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, ya, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya aku Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah Ta'ala. Syahadatain yang kita pahami bahwasanya iqraru, ya, bil qalb, mengikrarkan, membenarkan dengan hati, ya, iqraru bil lisan, yaitu mengikrarkan dengan lisan, ya, bitasdiqi al qalb, ya, dengan membenarkan dalam hati, ya, wal amal bil jawari, dan mengamalkan dengan amal perbuatan. Seseorang misalnya ketika berikrar dengan syahadat, yang kita ketahui bahwasanya dengan lisannya yang mulia dia mengucapkan syahadatain, maka otomatis seseorang masuk dalam Islam. Dan perkara tasdiqu bil qalb, ya, hati itu membenarkan atau tidak, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang bersyahadat, kita dianjurkan untuk banyak mengingatkan bahwasanya hati juga harus membenarkan. Jangan sampai ketika lisan berucap, hati tidak membenarkan. Maka rukun daripada rukun Islam yang pertama, fondasi yang terpenting adalah ketika seseorang bersyahadat dengan syahadatain, ya, dengan penuh keyakinan dan penuh kesadaran tanpa paksaan. Kemudian Nabi SAW melanjutkan waktu zakat, waktu qimus shalah, dan menegakkan as-shalah. Menegakkan as-shalah, iqamatus shalah, wa huwa yuqimu baina jawari fi wajibati al-Islam. Bahwasanya qimus shalah, makna menegakkan sholat dalam hadis ini adalah ketika seseorang, ya, mampu memberikan hak-hak sholat, menunaikan dengan keadaan sadar, keadaan penuh kerelaan. Ini bukan hanya tentang mendirikan sholat, tetapi menegakkan sholat di dalam kehidupan sehari-hari. Waktu itu zakat, dan menunaikan zakat yang Allah wajibkan ketika zakat itu sudah sampai nisab atau batasnya. Waktu summa Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir adalah wadkhulul baita in istata'ta ilaihi sabila, dan menunaikan haji ketika kau mampu untuk menempuh jalan, ya, menuju haji, ya, maka menempuh jalan menuju haji, terutama bagi kita istita'ah di sini adalah beberapa kalimat. Misalnya istita'ah ala ilmi yang utama, kita sudah mampu ilmunya. Maka step berikutnya, apakah kita mampu fisik kita? Dalam artian mampu itu fisik, meskipun dibantu orang, ya, orang sakit tapi bisa menunaikan haji, dia punya ilmu tentang haji, fisiknya sehat, ya, siap untuk berhaji, tetapi nggak punya kendaraan, nggak punya ongkos untuk berhaji, maka belum dinamakan istita'ah. Ya, maka faktor-faktor seperti ilmu tentang haji harus kita pelajari sebelum Allah mengizinkan kita berziarah ke Baitul Haram. Kemudian Jibril yang menyamar menjadi laki-laki ini berkata, "Sudah, ya, engkau benar." Qal, maka Umar dan beberapa sahabat yang meriwayatkan hadis yang berada di majelis itu berkata, "Fa'ajibna alaih." Kami takjub, kaget. Spontanitas itu dia yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia yang nanya, dia yang membenarkan. Ini membuat heran, ya. Ini kayaknya orang atas deh, gitu. Dalam hati para sahabat, udah nanya, membenarkan, ya. Maksudnya apa nih? Mau ditegur Umar ini sahabat karakter yang suka negur ketika ada yang menurut Umar itu kurang baik. Tapi dalam riwayat ini, Umar itu dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya ada rasa segan, ya, ketika menyela percakapan antara Jibril yang menyamar sebagai laki-laki yang asing ini dengan Nabi SAW. Biasanya Umar itu ketika ada masalah yang kurang serap dalam hatinya, itu langsung negur, bahkan nggak segan-segan menggal leher. Tapi dalam kondisi seperti ini, Umar hanya takjub dan terhenyak, gitu bahasa kita. Dia yang nanya, dia yang membenarkan. Qal, kemudian Jibril melanjutkan, fa'akhbirni 'anil iman. Ya, ceritakan, jelaskan kepadaku tentang apa sih iman itu. Ya. Maka Rasul SAW bersabda,
iman antuk minabillah. Iman itu yang pertama adalah percaya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian dirahmati Allah taala dan akidah kita Asy'ariyah, dijelaskan bahwasanya tentang masalah iman ini erat kaitannya dengan Islam. Iman adalah erat kaitannya dengan Islam. Jika al-Islam dengan rukun-rukunnya itu memiliki perkara yang nampak oleh zahir seseorang, maka al-iman ini perkara yang tidak nampak oleh zahir seseorang. Seseorang yang beriman kepada Allah Ta'ala ya, dengan hatinya, dengan segala kemampuan yang miliki, maka iman tersebut secara awal mula ketika tumbuh tidak mampu nampak oleh zahir. Meskipun Imam Al-Qushayri rahimahullah itu mengatakan bahwasanya iman itu ya, dinampakkan dengan dari mulai hati. Iman itu ketika nampak dari mulai hati, dia mengatakan al-qulubu wa syutrul iman. Sudurul al-iman. Hati itu adalah pusat daripada cabang-cabang iman yang buahnya dinikmati oleh zahirnya seseorang. Maka ini tentu masalah keimanan adalah masalah besar di sisi Allah yang sangat tinggi. Seseorang di salat, ya, zakat, kemudian haji, tetapi imannya tidak ada pengaruh ya, dalam dirinya, maka percuma ya, amalan tersebut. Dalam arti percuma di sini dihitung daripada hatinya tersebut. Bisa jadi ketika sholat, zakat dan seterusnya karena ingin tujuan duniawi, tentu amalan tersebut tertolak. Nah, sebaliknya, jika seseorang misalnya belum bisa ikhlas, belum bisa lurus, keimanan dengan Allah belum begitu banyak dan seterusnya, nah tentu ini bisa didudukkan dalam masalah-masalah yang para ulama membahas cabang-cabangnya. Ada yang mengatakan boleh dengan syarat, ya, boleh dengan penjelasan dan seterusnya. Seseorang ya, yang beriman kepada Allah Ta'ala, kita terutama anak muda itu biasanya apa-apa itu mainnya ke hati ya, apa-apa itu mainnya ke hati ya, baperan misalnya, kan istilah dari anak muda. Seseorang yang biasanya baper ya, itu biasanya berawal dari hati, tapi kan nampak dari wajahnya lah. Meskipun sebagian orang itu sangat pintar, cerdas dalam menyembunyikan masalah di hati ya. Nah, biasanya kalau baper itu gimana caranya supaya nggak kelihatan, atau bahkan mungkin kelihatan karena sudah ketahuan, sudah kebiasaan ya. Dari mana asalnya baper? Dari hati, dari hati. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan antuk minabillah wa malaikatih, lewat iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat secara benar itu adalah iman bagaimana meyakini bahwa malaikat itu makhluk Allah yang mulia dan mereka bukan Tuhan ya, dan mereka memiliki kewajiban yang Allah bebankan kepada mereka, dan mereka adalah makhluk Allah yang senantiasa la ya'sunallah ma amaruhu wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka senantiasa menaati semua perintah Allah Ta'ala dan tidak pernah melakukan maksiat kepada apa yang Allah perintahkan. Artinya malaikat ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Jadi kita nggak boleh meyakini bahwa malaikat itu anak perempuan Allah seperti orang Yahudi ya. Kita tidak boleh meyakini bahwa malaikat itu makhluk Allah yang bisa durhaka ya, dan seterusnya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan wa kutubi, beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Beriman kepada kitab yang Allah turunkan ini sebagaimana yang kita ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah adalah meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab tersebut kepada nabi-nabi, kemudian menyampaikan kepada umatnya. Misal Nabi Allah alaihissalam Ibrahim, Allah beri Taurat di situ ya. Ibrahim alaihissalam Allah beri suhuf, Allah beri suhuf di situ. Kemudian Musa alaihissalam Allah beri Taurat di situ. Kemudian Daud alaihissalam Allah beri Zabur ya. Kemudian Isa alaihissalam Allah beri Injil, dan Rasulullah Muhammad SAW Allah beri Al-Quran. Kemudian ulama akidah kita membagi dalam akidah Asy'ariyah dan kitab-kitab yang lain
kitab-kitab samawat, baik itu suhuf ataupun kitab yang kami sebutkan tadi, ya, Taurat, ya, Zabur, ya, kemudian Injil, ya, Allah turunkan kepada masing-masing nabi, adalah keimanan sebatas Allah menurunkan kitab tersebut khusus untuk nabi tersebut dan pada wilayah dakwah tersebut dan pada umat tersebut. Dan kita tidak ada kewajiban untuk, ya, mempelajari atau mengamalkan isinya, karena isi semua kitab tersebut tercantum dalam Al-Quran, ataupun dinasakh, dihapus hukumnya, kemudian diganti dengan syariat Rasulullah Muhammad SAW. Maka tentu ini menolak pemahaman milah Ibrahim. Milah Ibrahim itu mengikut agama Ibrahim dan enggak mau mengikut agamanya atau syariatnya Rasulullah Muhammad SAW. Ya, tentu ini tertolak karena syariat tersebut sudah munqati, sudah terputus adanya. Ya. Semua ajaran tentang Ibrahim, suhuf Ibrahim, dalam suhuf Ibrahim itu sudah dihapus dan semuanya dipindahkan di dalam syariat Rasulullah SAW yang mulia. Begitupun Taurat yang sekarang diklaim sebagai kebenaran ala Yahudi, itu semuanya tercantum di dalam Al-Quran. Dan begitupun Zabur jika ada. Dan begitupun Injil yang diklaim oleh orang Nasrani, yang kita yakini dengan baik bahwa semuanya terhapus hukumnya dan dipindahkan, ya, disempurnakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka antum nggak perlu capek-capek untuk nyari Taurat yang asli, gitu, ya, untuk sekedar mengamalkan. Nanti mungkin kalau sudah hafal, sudah paham Taurat, bisa belah lautan, nggak bisa gitu. Ya, karena semuanya sudah terhapus syariatnya. Maka kelanjutannya wa rusuluh, dan beriman kepada rasul-rasulnya. Beriman kepada rasul-rasulnya yaitu la farqu baina ahadihim, tidak membedakan antara rasul dengan yang lain. Membedakan di sini adalah suka dengan rasul yang lain dengan satu tapi nggak suka yang lain. Misalnya suka kepada 24 rasul tapi nggak suka kepada Yusuf misalnya, dengan alasan Yusuf alaihissalam terlalu banyak kisah romantisme gitu ya, kisah yang ala kadarnya, mengada-ngada dramatis gitu ya, sehingga kita nggak suka ke Nabi Yusuf alaihissalam, itu dilarang dalam syariat. Tetapi sebagian ulama kita dalam buku akidah itu mengatakan bahwasanya keimanan, ya, kecintaan dengan Nabi Muhammad SAW itu harusnya selayaknya diletakkan kepada kecintaan kepada 24 Nabi dan Rasul yang Allah sebutkan. Ya, saya ulangi bahwasanya kecintaan totalitas, ya, dan segalanya itu diletakkan kepada Nabi Muhammad SAW di atas 24 Nabi yang lain. Dalam artian bahwasanya kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah khatamin anbiya'in, ya, penutup para nabi, penutup para rasul yang syariatnya sangat paripurna, ya, menjelaskan, melengkapi syariat sebelum Nabi Muhammad SAW. Wa rusuli, beriman kepada Rasul seperti itu, ya, atau tidak membedakan antara nabi dan yang lain, ya, kecuali meletakkan kecintaan, ya, kita kepada Rasulullah SAW di atas 24 nabi yang lain. Tapi kalau membenci Yusuf misalnya dibanding nabi yang lain, ini tentu tidak dibolehkan, ya. Dan nufarriq, kata Al-Quran, tidak boleh membedakan antara nabi dan rasul dengan yang lainnya. Kemudian wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, hal yang perlu kita tengahkan supaya seseorang itu memiliki rambu-rambu itu adalah terus berkeyakinan bahwasanya seseorang memiliki batas, dan semua amalan itu sekecil apapun akan ada batasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Seorang akan beramal kebaikan meskipun sepele, yang dianggap sepele zarrah, yarahu, akan mendapatkan balasan kelak. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebaliknya, seseorang beramal keburukan meskipun keburukan tersebut dianggap sepele, yarahu,
akan dihisab, akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nantinya ulama tafsir ini yang menjelaskan yarhu itu apakah berarti ditimbang dulu dan nanti dibalas kalau misalnya keburukannya lebih banyak atau kebaikannya lebih banyak ya. Tapi kalau akidah kita ya, termasuk akidah jumhur, mayoritas ulama, sebagian ulama kita, Imam Junaid rahimahullah itu menafsirkan bahwasanya amal keburukan apapun itu meskipun dia setitik ya akan dikalkulasikan dengan amalan keburukan yang banyak. Jika amalan keburukan banyak tersebut ditimbang dan lebih banyak, maka seseorang akan ditimpakan azab, termasuk azab amal buruk yang kecil tadi. Ya, maka hati-hati. Kita jangan sampai berbuat zalim meskipun kecil. Ya, anak muda ini sudah meremehkan. Kita sering fokus kepada amalan besar, tapi amalan buruk yang kecil yang mungkin remeh nggak kita tinggalkan. Ya, insyaallah antum banyaklah anak muda ketika di jalan. Jangan pikir ketika antum ngobrol di jalan kayak motor 3 baris dari motor jejer 1, 2, 3, 4 nutup pengguna jalan, bikin jengkel orang, nggak dihisap oleh Allah. Demi Allah itu akan dihisap. Demi Allah kan dihisap. Antum kebut-kebutan, ya, membahayakan yang lain, ya, balapan liar, mengganggu ketenangan orang lain, itu akan dihisap demi Allah. Ya, begitu pun, mohon maaf ibu-ibu, ya, sudah ditegur, ya, rating kanan belok kiri, ditegur marah, ditip maksudnya untuk hati-hati, malah mungkin marah, ya, tabrak aja kalau berani, ya. Kan gitu. Ini hati-hati, itu semuanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi kezaliman yang remeh yang mungkin seseorang nggak menyadari. Dalam hadis Bukhari disebutkan bahwasanya wa in talaqa alaihil mu'min, betapa seseorang mukmin itu meremehkan suatu amalan yang buruk yang ditinggalkan, yang dianggap dilupakan gitu. Tapi kemudian amalan tersebutlah yang akan ditimpakan, ya, yang akan dijadikan azab oleh Allah Taala kelak di hari kiamat. Dari lisannya yang sering maki-maki, masya Allah, mudah jangankan masalah berat, ya, masalah remeh main game itu sudah caci maki, ya, kalimat-kalimat kebun hewan, ya, kalimat macuk, ya, dan seterusnya itu ya terus diucapkan, sehingga jangan kira itu tidak berimplikasi kepada amal kita. Demi Allah, beriman kepada hari akhir merupakan fondasi kita sebagai seorang mukmin. Harapan kita, karena masya Allah betapa banyak kezaliman di dunia ini yang gak sempat terbalas, dan hanya mungkin kita harapkan terbalas di akhirat, dan bukan mungkin harus kita harapkan terbalas di akhirat. Ya, Hitler misalnya mungkin berbuat zalim, tapi Hitler mungkin bunuh sekian katanya jutaan orang, ya mungkin nggak sempat terbalas oleh Allah di dunia. Hitler mati duluan orang yang bunuh diri gitu. Kemudian apalagi orang-orang yang mungkin berzalim, Firaun, ya, mereka bunuh yudzabihuna abana'akum yastahiyuna nisa'akum, menyembelih anak laki-laki Bani Israel, itu kan nggak terbalas di dunia. Nggak sebanding lah satu nyawa Firaun yang tenggelam di Laut Merah dengan sekian puluh ribu anak-anak Bani Israel yang masih bayi. Nggak sesuai, ya, nggak sepupu, nggak sebanding gitu. Begitu pun misalnya korupsi sekian triliun, ya, BLBI, Asabri, ya, dan yang lainnya, mereka korupsi triliunan tapi penjaranya cuma 0 tahun, ya, sama denda 500 juta, sama mungkin ada remisi tiap 17 Agustus, sama mungkin ada ampunan dari presiden, cuman penjara 3 bulan misalnya, nggak sebanding. Akan dibalas di akhirat insyaallah. Ya, kita pun orang pembunuh seseorang, ya, orang membantai tanpa haknya, ya, menumpahkan darah seseorang, ya, dan mungkin tidak dihukum di dunia, dia lepas dari pembunuh, dia lepas dari kisos di dunia, ya, kemudian dia cuma dipenjara sekian tahun atau bahkan nggak dipenjara atau bahkan lepas dari hukum duniawi, insya Allah jangan pikir di akhirat Allah akan melepaskan seseorang. Wa innallaha ratibul khabir, Allah itu maha tertib, maha menyampaikan berita itu nggak dusta. Wa huwa syadidul iqab, dan ketika Allah menghukum seseorang syadid, ya, sangat pedih, ya, dan Allah teliti, nggak akan mencurangi amal seseorang. Maka teman-teman sekalian dari rahmati oleh Allah Ta'ala,
kalau hukum dunia itu tidak adil, ya tidak bisa kita harapkan, ya, tumpul ke bawah, tumpul juga ke atas, ya, tumpul semuanya, maka kita harapkan adalah hukuman akhirat, ya. Dan iman kepada hari akhir itu bukan hanya tentang bagaimana proses terjadinya kiamat, kapan dajjal, kapan Nabi Isa turun, tapi bagaimana prosesi, ya, yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, ya, hari kemudian sirat, masuk dalam surga, adanya surga dan neraka adalah masuk ke dalam bab al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Ya, maka sebesar mungkin, sekecil apapun kita yakini bahwasanya jika hukum dunia ini tumpul, ya semuanya tumpul, maka kita harapkan hukumannya Allah kelak di akhirat adalah besar. Kita tidak meyakini hukum karma. Itu adalah kaidahnya orang-orang muslim, hukum karma. Kalau kita berbuat buruk maka dibalas di dunia. Ya. Kemudian meyakini itu karma. Maka kita tidak meyakini karma. Kita meyakini bahwasanya ketika Allah membalas seseorang, bisa jadi dicicil di dunia atau mungkin di cash di dunia, tapi di akhirat tetap ada hisabnya. Ya. Maka hati-hati, kezaliman apapun tinggalkan. Apalagi membunuh seseorang nggak ngaku, kemudian karena mungkin pejabat punya jabatan penting, lepas hukumannya, ya, selamat di dunia, akhirat tidak akan selamat. Sebagian ulama kita dalam masyarakat itu mengatakan bahwasanya al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir itu wa antasaddiqu wa antasdiqu ala hadzal iman bi taqtilin ala yaumil qiyamah. Dan ketika seseorang beriman kepada hari akhir itu adalah bagaimana menjadikan hari akhir itu, yang terjadinya hari kiamat itu, sebagai ancaman dirinya. Ancaman dirinya itu supaya tidak berbuat kerusakan. Maka antum kalau nggak takut ancaman duniawi misalnya, apa sih, misalnya membunuh, ya, membunuh hukum Indonesia, kalau nggak terencana kan nggak dihukum mati, ya, atau nggak seumur hidup, atau nggak takut tuh hukum dunia, atau mungkin nggak takut hukum balasan cicilan Allah di dunia, tapi ingat akhirat gak bakal lepas. Taubat kan Allah kan Rauf Rahim, Allah maha Rauf, ya, maha tenang, maha memberikan maaf, Rahim, dan maha pengasih penyayang. Itu tidak dapat dijadikan alasan, ya, kalau Allah menerima taubat kita. Dalam bab akidah, bab tanzilatul nufus, para ulama itu menjelaskan taubat itu masalah minta kita ke Allah, urusan Allah memberi, ya, mengampuni, menerima taubat kita, itu urusan Allah. Ini yang ditakuti oleh para ulama. Itu kenapa ulama-ulama sufi itu ketika minta taubat itu, masya Allah, karena masalah taubat itu proposal kita ke Allah Ta'ala. Maka hati-hati, jangan pikir ketika antum mau menghindari berzina, habis berzina, ya, kemudian taubat langsung diterima. Enggak seperti itu. Taubat itu ada step by step, yang nanti dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, bab taubat itu dijelaskan bagaimana taubat itu tentang proposal kita kepada Allah Ta'ala yang menjadi syarat dan ketentuan berlaku, ya, syarat dan ketentuan berlaku, ya, tentang iman kepada hari akhir ini, ya, ada hubungannya saat ini di dunia atau tidak, itu urusan Allah Ta'ala, urusan masalah keimanan. Seseorang misalnya dia mau beriman kepada hari akhir ketika misalnya melihat dengan mata kepalanya tentang azab kubur, ya, tentang azab kubur, maka diyakini ketika seseorang misalnya mayit, ya, cerita-cerita majalah, cerita ini itu dan seterusnya, dililit ular lah, seterusnya lah, ya, itu berarti dia azab. Maka teman-teman sekalian dirahmati Allah Ta'ala, azab kubur itu ada. Masalah alam barzakh itu di mana, itu urusan Allah Ta'ala. Ya, jadi urusan Allah ketika misalnya sekarang, ya, mayat Fir'aun ada di piramid, ada di museum, apakah alam barzakhnya di situ? Allah. Ya, kalau alam barzakhnya di situ, tentu semuanya beriman. Ya, kelihatan misalnya Fir'aun langsung dililit ular, ya, jasadnya terbakar, seterusnya, pasti semuanya beriman. Tapi alam barzakh itu Allah rahasiakan. Dan Nabi Allah yang masalah dirahmati Allah Ta'ala, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala itu sering mengulang, kita dengan dunia kita dengan akhirat itu hanya setipis benang, nggak berjarak, cuma jaraknya sangat setipis benang. Kenapa? Realitasnya kita dengan akhirat sangat dekat. Nah, gitu.
Kenapa kita di dunia ini terasa hidup nggak perfect? Seseorang misalnya kelihatan sehat, kelihatan kaya, kelihatan makmur, kelihatan bahagia, tapi qadarullah mati kecelakaan. Seseorang misalnya dia nggak punya kekayaan, sakit, kesakitan, mati Allah angkat kehidupan dunia dengan mati tersebut. Mati tersebut itulah merupakan sebab daripada jalan ke akhirat. Ya, maka jangan pikir antum misalnya masih sehat berarti jauh dari akhirat. Enggak, setepis benar. Bahkan kalau kita sakit itu pun bisa jadi itu adalah tanda-tanda daripada jarak kita ke akhirat itu makin dekat. Maka jangan pernah seseorang itu merasa bahwa dirinya itu masih berjarak dengan akhirat. Alasan apapun, masih muda, ya, atau masih milenial, kemudian masih sehat, masih umurnya mungkin masih panjang, kita merasa jarak kita dengan akhirat itu sepanjang. Enggak. Kata Imam Al-Ghazali, jarak kita dengan akhirat itu cuma setipis benang, tipis banget. Kita nggak menyadari bahwasanya benang itu ada. Kita baru menyadari benang itu ada ketika mungkin mensentuh, karena benang rata-rata nggak kelihatan. Kita nggak merasa akhirat itu dekat sampai kita disadarkan oleh Allah Ta'ala dengan suatu penyakit, dengan suatu cobaan, sehingga kita mengira dunia itu sepanjang, tergantung umur kita. Padahal Masya Allah, ya, akhirat itu tidak pernah melihat umur kita, ya, usia kita, ya, kemudian ya, kemampuan kita, tapi akhirat itu hanya menunggu perintah dari Allah Azza wa Jalla. Maka dirimu sekalian rahmat Allah Ta'ala, kita sama akhirat hanya setipis benang. Untuk bil qadari khair wa syarri, dan beriman kepada qadarnya, takdirnya, khairi wa syarri, baik ataupun buruk. Dalam bab akidah Al-Imam Nawawi Ta'ala nanti akan membagi takdir itu ada berapa sih, ya. Tentang masalah takdir ini itu erat kaitannya dengan qada, ya, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua takdir Allah baik atau buruk itu ditetapkan oleh Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Wabi ilaikal, beberapa riwayat dari Imam Nawawi Ta'ala, dari beberapa muridnya Imam Aliuddin Ibn Attar rahimahullah itu mengatakan bahwasanya wa'lam anna takdir arba'ah, sesungguhnya ketahui dengan baik takdir itu terbagi menjadi 4. Al-awwal at-takdiru fil alam, yang pertama adalah takdir yang meliputi seluruh alam. Seluruh alam semesta itu sudah Allah tetapkan. Yufaku anhu man ufik, Allah sudah menetapkan semua apa yang di alam ini. Jadi takdir matahari terbit dari timur, tenggelam ke barat, kemudian takdir, ya, hujan ketika ada awan, ya, ketika ada mendung, itu semuanya adalah takdirul alam. Takdir yang sudah Allah tetapkan di alam. Kapan gerhana, ya, kapan kemudian komet itu jatuh ke bumi, ya, kemudian kapan manusia bisa turun ke bulan, ya. Takdirul alam adalah takdir yang meliputi seluruh alam semesta. Yang mungkin alam semesta itu Allah memang mengetahui berapa luasnya, berapa dalamnya, yang ilmu kita tidak mampu menggapai tersebut. Kemudian takdir yang kedua adalah takdir fil lauhil mahfuz, adalah takdir yang sudah Allah tetapkan di lauhil mahfuz, ya. Nun wal qalam bima yasturun, ya, dan demi pena yang sudah kering, wajah fisuf, ya, yang sudah kering terhadap takdir yang Allah tetapkan di lauhil mahfuz. Allah Ta'ala berfirman, yang Allah maha wa yuthbitu wa indahu umul kitab, Allah maha menghapus apa yang dia kehendaki, termasuk lauhil mahfuz itu, wa yuthbitu wa indahu umul kitab, atau menetapkannya. Jadi takdir lauhil mahfuz, ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu adalah bagaimana ketika seseorang sudah ditakdirkan saqi wa sa'id. Nanti dalam hadis berikutnya dalam Hadis Nawawi, seseorang misalnya ditakdirkan saqi wa sa'id, sengsara atau bahagia, itu memang Allah tetapkan di lauhul mahfuz, tetapi takdir tersebut bisa Allah hapus, ya, berdasarkan daripada ayat Ar-Ra'd,
ya. Yang Allah mayasya wa yuthbit. Ya, ini pemahaman akidah Asy'ariyah. Jadi Al-Imam Rahimahullah Ta'ala itu berpemahaman Asy'ariyah dalam pengakuan beliau Rahimahullah Ta'ala dan akidah kita berkeyakinan bahwasanya takdir di Lauhul Mahfuz itu bisa Allah ganti, bisa Allah ubah, bisa Allah tambah, dan berdasarkan ayat tersebut dan nukilan dari para sahabat ya, atau asar dari para sahabat yang menafsirkan tentang takdir Lauhul Mahfuz. Ya, ada beberapa faktor yang merubah takdir ya. Banyak kita lihat bahwasanya syariat itu ada takdir-takdir yang mengubah takdir Lauhul Mahfuz. Kemudian takdir yang ketiga, tsalits at-takdiru fil rahim. Dan ini takdir berikutnya yang ketiga adalah takdir ketika seseorang berada di alam rahim. Tentang apa? Tentang dekat di rizkihi. Tentang kapan berapa banyak rezeki yang akan diterima, berapa banyak kapan ajalnya, tentang amalnya. Ini adalah takdir di sejak Allah tetapkan di alam rahim. Jadi seseorang sudah ditakdirkan, misalnya takdir seseorang apakah jadi pejabat, jadi biasa, kemudian jadi santri atau jadi kiai dan seterusnya, itu Allah tetapkan. Tetapi manusia itu tidak mengetahui takdirnya, sehingga kita memaksakan diri untuk menjemput takdir kita. Ya. Kalau gagal itu takdir, kalau berhasil itu juga takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, takdir itu suqih maqadir ilal mawaqit. Itu takdir buruk dan takdir baik. Ya, semisal takdir baik dan takdir buruk itu adalah cara kita meraih kebaikan. Misalnya tuh Allah sudah ngasih